Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Fa nasil ma'akum ayyuhal ikhwan daris fajar fi kitab Salamil Fudola. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fidarain amin. Radhiyallahu ankum ila an qala wa la tatrukil fikra fi sur'ati dukhulil mauti fi waqtin lam tasibhu biqalbin farigin. Kemarin sampai situ ya. Jadi kata muallif, jangan sampai kita meninggalkan berpikir tentang cepatnya masuk kematian, datangnya kematian di waktu yang tidak kita perhitungkan. Ini dengan hati yang kosong tanpa berzikir. Waman yadhkurhu, barang siapa yadhkurhu mengingat kematian, akan kematian, biqalbin mashghulin, dengan hati yang sibuk, bisyahwatid dunya, dengan syahwat dunia, dengan kesenangan dunia. Di barang siapa yang mengingat kematian dengan hati yang tersibukkan dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan syahwat dunia apapun ya. Mengingat mati tapi apa? Masih pengen apa? Kenikmatan di dunia, pengen apa? Wah, nanti siang pengen makan ayam geprek enak kayaknya, atau nanti pengen makan seblak, atau pengen makan apa lagi nih, sate, wah apa lagi. Maka apa? Fala yanja, maka tidak manjur ya, yanja ini manjur ya, tidak efektif, tidak manjur, tidak efektif apa zikrul mauti, mengingat mati, fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi nggak akan efektif mengingat mati. Kita sekarang ingat mati ya, tapi masih apa? Pengen hati kita apa? Dengan kesenangan dunia, pengen kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Nggak akan efektif cara seperti itu ya, tidak ada pengaruhnya di dalam hati nanti. Terus bagaimana? Fatoriku, maka jalan atau cara ya, fihi, dalam mengingat mati, an yafrugo, adalah mengosongkan siapa al-abdu, hamba itu, qalbahu, akan hatinya, an, dari kulli syai'in, segala sesuatu. Jadi cara ya, mengingat kematian itu, seorang hamba ini harus mengosongkan hatinya. Dari apa mengosongkan hati? An kulli syai', dari segala sesuatu. Segala sesuatu apapun ya, dari yang sifatnya dunia atau makhluk, hilangkan semuanya dari hati kita ini. Illa, kecuali an dzikril mauti, dari mengingat mati ya, alladzi huwa baina yadayhi, alladzi huwa, yang dia itu, baina, di antara yadayhi, hadapannya. Kecuali hanya mengingat kematian yang berada di hadapannya, cuma ingat mati aja, berarti hatinya itu apa? Kosongkan semuanya ya gitu. Ini mengingat mati ini mujarab, buat apa? Supaya semangat kita ini ya, semangat ibadah. Kalau kita lagi malas beribadah kayak gitu ya, kadang kan muncul ya, manusia ini iman kan gitu, yazid yanqus, naik turun ya. Nah, di antaranya ini ingat mati, lagi malas ya, bangun malam kayak gitu, ingat mati aja. Wah, mungkin saya hari ini mau diambil nyawanya oleh Allah. Ketika apa kan bisa aja terjadi kan ya. Mati kan nggak kenal umur nih, hatta kita masih muda juga tetap malaikat maut ini nggak kenal ampun ini ya. Nggak kenal ampun dia. Jadi ingat mati, insya Allah nanti akan semangat lagi ibadah kita.
sholat, tadinya mau sholat duha jadi malas, ingat mati. Tadinya mau 8 rakaat, 4 rakaat aja cukup ya. Ingat mati, insya Allah nanti bertambah lagi semangatnya. Nah, jadi ingat mati ini kita harus mengosongkan hati kita ini dari segala sesuatu, kecuali hanya mengingat kematian saja yang berada di hadapannya, nggak ingat yang lain-lain. Kalladzi, seperti yuridu, seperti yang orang yang ingin an yusafiro, bepergian, ila mafazatin, kepada padang ya, padang sahara kayak gitu, muhtiratin, yang berbahaya, au yarkaba ya, atau dia menunggangi al-bahra, lautan. Menunggangi lautan maksudnya apa? Mengarungi lautan ya, mengarungi aja. Yarkaba, mengarungi, al-bahra, laut. Fa innahu, maka sungguhnya dia la yatafakkaru, tidak berpikir, illa, kecuali fihi, padanya. Jadi ingat mati ini seperti apa? Orang yang hendak bepergian ke padang sahara, yang tandus gersang kayak gitu, yang berbahaya lagi. Banyak apa? Hewan, ada begal dan lain sebagainya. Bukan begal nasab ya, begal kayak gitu. Nah, atau apa? Dia hendak mengarungi lautan ini, pengen apa? Di laut kayak gitu. Kan nggak berpikir apa-apa kecuali apa? Ingat itu aja nih. Ya. Wah, ini ingatnya apa? Bahaya di depannya nih. Kecuali ingat mati kayak gitu aja. Ingatnya apa? Mati aja. Di lautan, kemudian apa? Perahunya kita ini udah karam kayak gitu, udah parah gitu ya. Yang ingat apa? Cuma mati aja nih. Gak ingat yang lain-lain kan? Ingatnya seperti itu aja. Jadi ingat mati ini nggak boleh digabungkan dengan ingat yang lain maksudnya. Ingatnya cuma ingat mati aja, nggak usah mikirin yang lain-lain. Cuma ingat mati tok, udah. Insya Allah itu efektif di situ. Nah, faida, maka apabila basyara, menguasai apa zikrul mauti, mengingat kematian, qalbahu, akan hatinya, fayushiku, maka hampir, an yu'assiro ya, memberi pengaruh, fihi, pada hatinya. Nah, kalau sudah menguasai kematian ini, yang mengingat kematian ini sudah menguasai hatinya. Kayak kita antum nih misalnya apa, udah fokus, udah ingat mati gitu ya. Nah, kalau seperti itu, maka ia hampir memberi pengaruh di dalam hatinya nih, akan memberi efek ya. Wa inda dzalika, dan ketika hal itu, ketika sudah basyara dzikrul maut, yaqillu, maka mengurangi apa, farhuhu, kesenangannya di dunia akan mengurangi kesenangannya terhadap dunia, akan berkurang kesenangannya terhadap dunia. Ini kan kita masih senang nih hidup di dunia, ini kan ya. Apalagi dikasih dunia, wah udah kasih materi, kasih kenikmatan dunia kan masih senang. Nah, kalau ingat mati dan sudah menguasai ini ingat mati, maka akan berkurang di situ. Wayan kasiru, dan akan patah, hancur apa, qalbuhu, hatinya. Patah, hancur, remuk gitu ya, hancur hati gitu. Karena apa? Sudah ingat mati gitu. Kemudian apalagi caranya efektif? Wanja'u, dan paling manjur ya, torikin, jalan atau cara ya. Wanja, kayak tadi falayanja, atau manjur atau efektif ya. Paling efektif cara fidzalika, pada hal itu, pada apa, mengingat kematian, an yuksiro, adalah memperbanyak, zikro, mengingat, akronihi, teman-temannya, alladzina zahabu, yang telah pergi,
qoblahu, sebelum dia. Jadi cara yang paling efektif ini kita dalam mengingat kematian ini apa? Memperbanyak mengingat teman-teman kita, kawan-kawan kita yang telah pergi meninggal dunia sebelum kita, kayak gitu. Walaupun kita nggak punya ya, tapi ada kan yang seumuran kita ini banyak yang meninggal, kan banyak ya. Yang seumuran kita di mana-mana banyak yang sudah meninggal, yang sakit, yang kecelakaan, yang apapun ya. Nah ini ingat itu ya. Jadi kematian ini nggak mengenal apa umur, nggak harus tua saja, nggak harus sakit saja, kapanpun bisa ya, apapun kan nggak ada yang tahu ya. Caranya mati nggak ada yang tahu, dia caranya mati bagaimana nanti ya, bagaimana mati dia nggak ada yang tahu ini. Kemudian tempatnya mati juga nggak ada yang tahu, kapan di mana nggak ada yang tahu gitu. Kapan juga nggak ada yang tahu, kapan mati saya nggak ada yang tahu ya. Tempatnya di mana meninggal nggak ada yang tahu, caranya dia mati nggak ada yang tahu, itu umurnya juga nggak ada yang tahu kan. Jadi itu yang paling efektif. Jadi, kenapa mengingat mati itu tadi ya, kemarin juga kan udah disampaikan itu. Jadi biar apa, semangat kita ibadah ya. Orang yang berakal, yang cerdas itu yang banyak mengingat kematian. Kalau orang ingat kematian itu apa, ibadah jadi semangat kan ya. Jadi pengen apa, berbuat kebaikan lagi, pengennya berbuat baik aja udah, pengennya sedekah udah, ambil semua barang-barang saya nggak apa-apa guys. Takut kena hisab juga kayak gitu. Akhirnya kan seperti itu, orang mau mati kan nggak pengen apa, mikir di dunia lagi udah, pengennya akhirat. Hakadha. Nah, wala tatrukil tafakkura, wala tatruk, dan jangan meninggalkan siapa kamu at-tafakkura, akan berpikir fi husuli, dalam mendapatkan al-huzni, kesedihan, fil akhirati, dengan fil akhirati, di akhirat, bitulit tumakninati, dengan lamanya tumakninah, tenang ya, bima, dengan apa-apa yang fiyadika, di tanganmu, maksudnya di tanganmu, minal mali, dari harta. Nah ini yang kedua ya, selain kita memikirkan mati, maka apa, jangan meninggalkan berpikir tentang mendapat kesedihan, kesusahan nanti di akhirat. Karena dengan sebab apa, merasa tenang ya, merasa tenang yang lama ya, terhadap apa-apa yang di tanganmu dari harta. Maksudnya apa, terhadap apa-apa yang kamu miliki berupa harta kayak gitu. Jangan merasa tenang ya, kita masih punya harta kayak gitu ya, di akhirat wah berdahsyat banget di akhirat tuh ya. Dan juga apa, jangan merasa tenang dengan apa, warukuni nafsi, warukuni, dan percaya an nafsi, akan apa, diri ilahi, kepada harta. Percaya akan diri ini ilahi, kepada harta. Wah, percaya ya, condong, cenderung ya, terlalu menopang diri ya, kepada harta gitu. Tenang, masih ada harta, oh tenang, masih punya ini, orang tua masih mapan, orang tua masih mampu kayak gitu. Jangan seperti itu ya. Kenapa? Bi an la tatadzakkara, dengan tidak mengingat zawalahu, hilang kehilangannya, dengan tidak mengingat zawalahu, kehilangannya, dengan kamu tidak mengingat akan kehilangannya. Jadi jangan merasa tenang di situ. Tetap berpikir apa? Berpikir akan mendapatkan kesusahan nanti di akhirat. Dahsyatnya kayak apa ini? Mulai nanti sakaratul maut kayak gitu. Orang meninggal sakaratul maut kan, masya Allah ya, dahsyat banget gitu. Rasulullah aja yang seperti itu, yang Rasulullah yang kekasihnya Allah, yang maksum, suci kayak gitu, ketika dicabut nyawa merasa kesakitan. Apalagi kita ya, yang banyak dosa kayak gitu, itu ditarik itu ruh itu, ya, dari kaki sampai ke kepala itu ditariknya luar biasa, wah sakitnya luar biasa.
mulai dari situ udah kesakitan. Belum nanti apa di alam kubur ditanya ya, malaikat mungkar nakir, nanyanya enggak nanya sopan ya, beda kalau sama orang mukmin kayak gitu nanyanya sopan. Orang yang banyak dosa kayak kita jebret-jebret pakai pentung, pakai palu gada, ada lagunya kan ya, dipentung apa di palu apa kan, ada lagunya tuh ya kayak gitu. Jangan merasa tenang dengan harta yang kita miliki, dengan percaya kepada harta, dengan apa tidak mengingat semua itu akan hilang, pasti hilang semuanya, ini akan hilang ya, akan hilang semuanya. Antum baru masuk pondok aja ada yang hilang kan ya? Apalagi nanti ini akan hilang semuanya. Wabitulil istigholi, dan dengan lamanya istighol, sibuk, bima, dengan apa-apa yang yulhi, melalaikan, anillahi, dari Allah Ta'ala, wa anit tafakuri, dan dari berfikir, fil akhiri, pada akhirat. Al akhiri maksudnya apa? Akhirat. Jadi jangan apa lagi, wabituli, dan dengan apa? Dengan lamanya mensibuk ya, dengan menyibukkan diri terlalu lama dengan segala hal yang melalaikan dari mengingat Allah Ta'ala. Banyak kan kelalaian kita nih dari Allah apa. Misalnya contohnya, antum main bola ya, sepak bola kayak gitu ya, bisa lalai ya, gitu. Nah ini kalau bisa ya olahraga kayak gitu juga ingat Allah tuh, zikir ya, ada zikirnya. Kalau misalnya setel musik yang mengiring apa, hati kita ingat Allah kayak gitu. Misalnya mau senam ya, senamnya ingat Allah gitu. Ada kan yang senam la ilaha illallah, setiap gerakannya apa, la ilaha illallah kayak gitu ya. Hitungannya tuh ada tahlil, takbir kayak gitu, la ilaha illallah, Allahu akbar kayak gitu. Pergantian Allahu akbar, itu bagus tuh senam kayak gitu ya. Jadi tetap ingat Allah terus. Nah, jadi jangan sampai apa, kita lupa di situ. Dan juga apa, dengan lamanya sibuk dari mengingat tentang akhirat. Ingat gitu. Udah berapa lama kita nggak ingat akhirat? Berapa lama kita nggak ingat Allah? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu yad'u, mengajak, ilal inhimaki, kepada inhimak, terjerumus, fi syahawati dunia, dalam syahwat-syahwat dunia. Karena apa? Jadi merasa tenang lama terhadap yang kita miliki, terus apa, percaya diri kepada harta, tidak mengingat semua yang hilang, dan sibuk ya dari mengingat Allah kayak gitu. Ini akan mengajak keinginan-keinginan dalam apa, memenuhi syahwat dunia kayak gitu. Akhirnya apa, syahwat dunia kan banyak sekarang, waliyadzubillah ya, masih muda banyak akan dosa besar kayak gitu, waliyadzubillah ya. Karena sebabnya itu ya. Nah itu yang kedua ya, jangan kita apa, lepas dari berpikir, dari mengingat kesusahan di akhirat. Selanjutnya apalagi, wala tatrukit tafakkura fil bala, dan jangan meninggalkan berpikir fil bala, dalam cobaan. Cobaan apa? Fil kubri, di dalam kubur ya. Jangan, di dalam kubur dahsyatnya kayak apa? Famulazamatu nahwi hadil afkari, maka melazimkan nahwi seperti hadil afkari, pemikiran-pemikiran ini. Jadi melazimkan terus ya, apa, continue terus tuh ya, memikirkan itu terus. Akan apa fadilahnya? Tasbutu, memantapkan, zikrul mauti, mengingat kematian, fil qalbi, dalam hati, hatta yasira, hingga menjadi nasba,
tegak ainaihi kedua matanya. Maksudnya apa nasba ainaihi? Kedua matanya ini apa? Tegak matanya, enggak tertutup alias apa? Melek kayak gitu ya. Ini kan antum kan nih ada yang enggak nasab ainaihi ya. Jadi matanya ini apa? Melek, fokus, maksudnya gitu. Jadi dengan memikirkan hal-hal seperti ini akan menetapkan kematian, mengingat kematian dalam hati kita hingga apa? Kita ini bisa fokus, itu maksudnya bisa fokus ya. Bisa melek, enggak apa tertidur, lalai. Fa inna dzalika, maka ketika hal itu yushiku hampir an yasta'idda mempersiapkan lahu baginya ya, bagi kematian. Jadi dia apa? Ketika itu ya, ia hampir apa mendekati kondisi dirinya ini telah siap sedia menghadapi kematian. Wa yatajafa dan yatajafa menjauhkan andaril gururi dari negeri tipu daya. Apa negeri tipu daya gitu? Ya dunia ya. Dunia ini kan penuh tipu daya ya. Yang makhluknya, orangnya juga penuh tipu daya, banyak ya, tapi ada ya yang baik-baik ada juga. Nah, jadi seperti itu, memalingkan diri, menjauhkan diri dari negeri tipu daya. Qauluhu ucapannya Nazim al-fikar bikasril fa wa fathil kaf, difathahkan kafnya wa sukunir ra'i dan disukunkan ra al-fikar. Lil wazni karena wazan aslinya kan apa? Al-fikru ya. Bahwa jam'u fikratin ini jama dari fikrah. Mislu sidrotin, sidroh apa? Sidir, ya, daun sidir. Wasidarin jamanya apa? Sidar. Bahwa ismu masdarin minal iftikar. Ini si masdar dari apa? Kata iftikar. Dikit lagi nih. Qauluhu ucapannya Nadim wa tahassuri bil ha al muhmalah. Hak muhmalah itu apa? Hak tanpa titik. Zaman dulu kan enggak ada titik, enggak ada apa? Hak muhmalah. Ai husulil huzni, yakni mendapat kesusahan, mendapat kesedihan. Qauluhu ucapannya Nadim wal bila bi kasril ba wa bi qasri, dengan dikasrahkan baknya dan dipendekkan al bila. Masdarin bala, masdar dari kata apa? Bala yabla. Min babi ta'iba, dari bab ta'iba. Bab ta'iba. Fa'ilah ya, ta'iba. Ta'aba ya ta'aba. Nah, ta'iba yat'abu gitu. Kama fil misbah, sebagaimana dalam kitab Misbah. Wallahu a'lam.